Baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Ya, tak terasa ya, ini udah debat sesi ketiga kita nih. Kita udah melalui 2 minggu kemarin, mulai dari pemaparan sampai debat, dan sekarang ini adalah sesi tanya jawab kepada penonton dan panelis. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Di sesi 3 kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab antara panelis dan juga penonton. Seperti yang teman-teman sudah tahu ya, kemarin sudah diberikan briefing. Dan pada hari ini saya tidak sendiri nih sebagai moderator di sini. Saya akan ditemani oleh Diki. Halo kawan-kawan. Nah, jadi kali ini kita bakalan tema ini kegiatan debat evolusi Sesi ke-3. Nah, ini jawab pertanyaan ya. Iya, baik, sebelum kita memulai sesi debat pada hari ini, sebelumnya Kak Diki akan membacakan aturan debat dan tata tertib debat kepada Kak Diki. Nah, yang pertama-tama ini tata tertibnya ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi yang di-print. Namun diperbolehkan membawa catatan pribadi saat debat berlangsung. Aktif dalam berpartisipasi sesuai perannya. Langsung saja kita mulai debat sesi 3 pada hari ini. Baik, kami telah melakukan undian sebelumnya dan kelompok yang akan memberikan pertanyaan. Oke, jadi apa namanya? Adaptasi kan kalau nama dulu. Jadi kenapa Komodo nggak beradaptasi dari zaman dulu? Oke. Jadi dari zaman dulu, dari 30 juta tahun yang lalu itu, Komodo masih memiliki kulit yang cukup tebal, ya, karena udara yang dingin. Dan saat ini kan kita tahu kan, itu perubahan yang cukup sangat ekstrim malah itu dari suhu yang dingin, ice age sampai saat ini. Indonesia itu kan tropis, jadi panas. Kenapa Komodo masih bertahan dengan kondisi fisik yang seperti itu? Maksudnya kulit yang tebal itu kan? Baik, apakah kelompok nomor sudah cukup? Kelompok nomor silakan menjawab, diberikan waktu 4 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi pada semua hewan itu ada teori homeostasis yang dimana hewan itu bisa mengatur suhu tubuhnya baik dari panas ke dingin ataupun sebaliknya. Nah, situ juga reptil juga termasuk bisa, dan sepertinya Komodo juga bisa. Ada salah satu contohnya seperti buaya yang udah ada dari zaman dulu. Dan salah satu caranya mungkin Komodo mengeluarkan suhu panasnya dengan menjulurkan lidahnya. Gimana? Jadi harus saya sebutkan sedikit. Jadi di kelompok lama itu Komodo memiliki kemampuan untuk melepaskan suhu panas melalui lidah yang keluar. Ya, Baik, apakah cukup kelompok nomor? cukup. Dari kelompok Westman, apakah ada sanggahan? Baik, jika cukup, beri tepuk tangan untuk kelompok lama. Baik, kita sudah mendengar pertanyaan dari kelompok Westman kepada kelompok Lamar. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok Lamar nih kepada kelompok Darwin. Lamar dari Darwin. Sebelah mana penonton kelompok Lamar? Lamar siapa Lamar? Baik, kelompok Lamar silakan perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya kepada kelompok Darwin. Ini. Bisa maju. Tuh. Perkenalkan, saya Ratu Nabila dari kelompok Lamar. Ingin bertanya kepada kelompok Westman. Darwin. Maaf, saya ulangi. Saya Ratu Nabila dari kelompok
bagaimana prosesnya ikan menjadi amfibi? Saya ulangi, bagaimana variasi awalnya muncul, terus bagaimana prosesnya ikan menjadi amfibi. Gimana? Darwin bisa diulangi atau tidak? Saya ulangi. Diulangi. Bagaimana prosesnya ikan menjadi amfibi, lalu variasi awalnya muncul. Bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok selamat. Apakah kamu dari itu? Diberikan waktu untuk berpikir 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok Darwin memberikan jawabannya, diberikan waktu 4 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi pertanyaannya mengenai variasi ikan ya. Jadi menurut teori evolusi Darwin itu melalui bukunya yaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi itu ada rangkaian kombinasi seleksi alam yang saling berhubungan sebagai penyebab perubahan genetik, yaitu ada reproduksi, variasi, dan seleksi alam. Nah, di sini untuk jawaban yang tadi ditanyakan itu mengenai variasi. Variasi itu perubahan bentuk yang terjadi oleh makhluk hidup secara turun-menurun, dan itu bisa dibilang secara seleksi alam. Baik, apakah kelompok Darwin jawabannya cukup? 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 Ada sanggahan? Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Masih tersisa waktu. Saya menjawab pertanyaan kan jadi amfibi ya. Nah, kalau kan dari Darwin ini adalah teori yang menjadi landasan bagi teori evolusi modern yang kami baca. Nah, kemudian dari ikan jadi amfibi itu karena ada namanya rekayasa genetik, mana tuh contohnya itu pada apa ya, hewan ini anjing ya. Anjing itu sebenarnya yang kami baca itu adalah hewan yang berasal dari perkawinan silang serigala. Nah gitu. Jadi bisa karena si ikan jadi amfibi itu karena ada namanya rekayasa genetik. Kemudian ini pada dasarnya itu teori Darwin memiliki menitik beratkan pada proses seleksi alam dan adaptasi makhluk hidup, bukan pada perubahan morfologis. Baik, apakah dari kelompok Darwin cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Darwin sudah menjawab pertanyaan. Baik, kepada kelompok Lammert, apakah ada sanggahan? Ada. Baik, diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan argumen dan sanggahan. Kepada kelompok Lammert, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya jawabannya pada kelompok Darwin. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami, bagaimana variasi awalnya muncul itu sebenarnya penyebab dari natural selection. Jadi kenapa awalnya ada variasi gitu. Jadi kan variasi itu emang sih disebabin sama seleksi natural, seleksi alam. Cuma dari awal kenapa banyak ya variasi itu belum terjawab. Tadi udah disampaikan definisi variasi, cuma belum terjawab kenapa dari awal udah banyak variasi gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses ikan menjadi amfibi? Bisa dijelaskan lebih lanjut, rekayasa genetika itu maksudnya gimana ya? Kelompok kami berasumsi kalau dulu itu belum ada rekayasa genetika karena dan didukung oleh fakta bahwa amfibi itu adalah kelas yang udah lama gitu dari dulu. Padahal dulu kan belum ada rekayasa genetika ya, kayak modern kayak sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Lammert atas argumen dan sanggahannya. Silakan kepada kelompok Darwin untuk menyampaikan kembali pertanyaan dari kelompok Lammert yang sudah diberikan. Hasil diskusi. Saya jadi menyampaikan tadi tanya kenapa banyak variasi gitu ya. Kalau menurut kami di sini kan spesies yang hidup dulu maupun sekarang itu kan itu udah ada yang hidup ya dari dulu ya. Kemudian ada namanya
Nih. Nah, kan ada namanya spesies yang sama hidup, terus kemudian mereka kan pasti ada namanya perkembangbiakan ya. Yang contohnya di sini saya ambil dari manusia ataupun kera. Kan dulu kan manusia sama kera itu kan banyak ininya ya, beda-beda kan. Ada manusia yang tinggi, terus bentuknya juga beda. Nah, dari situ kami bisa menyimpulkan bahwasanya mereka ya berasal dari hewan tadi, terus berkembang biak dan akhirnya ke manusia. Baik, apakah dari kelompok Darwin cukup? Dari kelompok lama? Baik, sudah cukup dari kelompok Darwin dan juga kelompok lama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari kelompok Darwin kepada kelompok Weismann berarti ya. Udah. Seberapa jauh teori Weismann? Perkenalkan nama dulu. Oh iya. Perkenalkan, saya Ega Septia dari dari teori Darwin. Pertanyaannya, seberapa jauh teori Weismann membahas teori evolusi? Bagaimana pengaruh teori evolusi yang dicetuskan oleh teori Weismann dalam perkembangan kemajuan dunia ini? Teori Weismann, apa mau diulangi pertanyaannya? Ulangi. Seberapa jauh teori Weismann membahas tentang teori evolusi? Bagaimana pengaruh teori evolusi yang dicetuskan oleh teori Weismann dalam perkembangan kemajuan dunia ini? Sudah? Baik, apakah teori Weismann paham mengerti dengan pertanyaan yang diberikan? Ya, sudah. Seberapa jauh teori Weismann membahas tentang teori evolusi? Bagaimana pengaruh teori evolusi yang dicetuskan oleh teori Weismann dalam perkembangan kemajuan dunia ini? Baik, kepada kelompok Weismann diberikan waktu 2 menit untuk berpikir. Waktu dimulai dari sekarang. Berikan hasil diskusinya. Waktu menjawab adalah 4 menit, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Jadi saudari bertanya tentang berapa jauh teori Weismann terhadap perkembangan di dunia ini. Jawaban kami yang jauh. Jadi si teori Weismann ini adalah pionir di era ke-19. Jadi dia bisa dibilang sebagai pencetus teori komplement yang dimana banyak kekurangan dari teori teman-teman ini. Dan di sini dia ibaratnya menyimpulkan bahwa paling penting di sini adalah sel plasma. Karena sel plasma itu banyak mengandung yang namanya genetika. Sekian. Baik, apakah dari kelompok Weismann cukup? Dari kata pertama ini? Baik, terima kasih sebelumnya untuk Weismann atas pemaparannya. Jadi tadi Ini mah atas bawah. tentang plasma Ini atas plasma bawah. yang hanya melibatkan sel ovum dan sel sperma. Ini hanya mencakup hewan dan tumbuhan ya. Tingkat tinggi yang artinya hewan dan tumbuhan tingkat rendah itu belum dibahas secara detail seperti bakteri dan organisme mikro lain. Bisa nggak dari Weismann sendiri itu memberikan contoh selain dari hewan dan tumbuhan yang tingkat tinggi? Terima kasih. Ya, jadi di sini juga sebenarnya si Baik, kepada kelompok Weismann. Baik, terima kasih kelompok Darwin telah memberikan sanggahannya. Kepada kelompok Weismann, silakan memberikan sanggahannya 3 menit dimulai dari kata pertama yang diulang. Silakan Mbak Diri. ya. Jadi di sini sebenarnya si Weismann juga menjelaskan sebelum terbentuknya plasma merahnya kalau tidak salah. Ada namanya germ cell. Jadi germ cell itu sebenarnya sel bakteri gitu. Jadi dia itu berkembang biak secara meiosis. Ya. Jadi kalau dibilang apakah dibahas atau tidak, ya jawabannya dibahas. Tapi selebihnya kami tidak begitu tahu. Tapi kalau tertarik ya silakan dibaca terkait germ cell. Baik, kepada kelompok Weismann apakah sudah cukup? Cukup. Kepada kelompok Darwin apakah ada sanggahan lain? Apakah sudah cukup? Ada. Baik, kepada kelompok Darwin silakan memberikan sanggahannya 3 menit dimulai dari kata pertama yang diulang. Jadi saya ingin menyanggah pernyataan saudara Andrew yang mengenai kurangnya teori kami. Benar bahwa teori evolusi dicetuskan di abad ke-19.
yang relatif kurang dibandingkan masa kini. Tapi sekian banyak teori dan penemuan ilmiah bahkan dihasilkan lebih tua lagi, dan teori yang terbukti adalah akan digugurkan, sementara teori yang terbukti akan bertahan. Dan makin berkembang seiring kemajuan pengetahuan, teori evolusi bisa bertahan dan makin berkembang seperti sekarang dengan melalui proses yang sama. Ya. Baik, kepada kelompok Darwin, apakah dari kelompok Weismann ada sanggahan lagi? Apakah sudah cukup? Is. Pada kelompok Weismann diberikan waktu Taruh. 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Ya, jadi saudara Windu, sebenarnya Weismann di sini juga tidak menolak adanya seleksi alam. Itu terbukti dia menciptakan yang namanya internal dan eksternal. Namun yang paling penting di sini adalah sel plasma ini membawa yang namanya genetika. Jadi kalau tidak ada genetika ya tidak mungkin ada namanya perubahan. Cukup jelas. Ya, jadi saya Stephen Joseph dari kelompok Weismann ingin bertanya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu sebagian kecil dari hewan platypus. Jadi platypus itu hewan yang bertelur namun dia juga menyusui. Banyak orang yang berspekulasi bahwa platypus ini adalah perkawinan silang antara bebek dan berang-berang. Dia bertelur dari bebek, dia juga menyusui dari berang-berang. Dalam bentuk fisik, platypus juga memiliki paruh seperti bebek dan kaki yang berselaput dan badan yang seperti berang-berang. Jika memang ini benar, bagaimana mekanisme teori Darwin tentang fenomena tersebut? Baik, apakah kelompok Darwin cukup dengan pertanyaan yang diberikan? Saya ulangi. Oke. Dari mana? Pertanyaannya aja atau Inti pertanyaannya aja. jika memang spekulasi ini benar, bagaimana mekanisme teori Darwin tentang fenomena tersebut? Baik, apakah cukup? Sepertinya cukup. Diberikan waktu untuk 4 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, baik, terima kasih Stephen Joseph. Di sini, menurut kami tentang fungsi tersebut adalah benar gitu, karena yang kami baca di sini teori Darwin ini menjadi landasan bagi teori evolusi modern. Nah, di mana membantu dalam menerangkan pemikiran mengenai evolusi yang terjadi di dunia saat ini dan merupakan tonggak berkembangnya berbagai disiplin ilmu melalui inferensi berdasarkan bukti empiris. Nah, samanya seperti hewan tadi anjing ya. Nah, enggak contoh. Yang tadi. Kan tadi misalkan di sini kami ngambil contoh anjing. Nah, yang keduanya tuh di situ anjing ini bukan hewan yang berasal dari zaman dahulu, tapi merupakan hewan yang berasal dari perkawinan generasi. Jadi dari platypus pun ada kemungkinan dari dua hewan yang dikawinkan secara silang untuk menjadi bahan pengamatan. Baik, dari kelompok Darwin apakah sudah cukup? Menghasilkan individu yang baru. Contohnya platypus dari Darwin sendiri. Nah, menurut saya jawaban yang disampaikan oleh kelompok Darwin itu menyambut oleh teori Weismann sendiri, menguatkan teori Weismann. Karena Weismann sendiri adalah pencampuran genetik menghasilkan individu yang baru, sehingga individu yang dihasilkan mempunyai genetik yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Apakah dari kelompok Darwin ada sanggahan? Berikan waktu 1 menit untuk berakhir. Baik, kepada kelompok lamban dipersilakan memberikan sanggahannya 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Satu-satunya bukti yang kita punya bahwa kemunculan platypus itu jauh lebih dulu daripada bebek dan berang-berang. Menurut sumber yang kita dapat, platypus itu sekitar 100 juta tahun yang lalu udah ada, sedangkan bebek itu 25 juta, jadi agak jauh nih. Jadi platypus dulu, baru bebek sama berang-berang. Berang-berang itu sekitar 10-12 juta tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin platypus lahir dari perkawinan silang bebek dan berang-berang, kelompok kami menyanggah tidak percaya. Dan dari teori menyebutkan bahwa kalau perkawinan silang itu agak nggak mungkin ya. Mungkin sih ada nih keturunannya gitu dari bebek dan berang-berang, tapi kemungkinan besar dia nggak fertil. Arti nggak fertil adalah dia mandul, nggak bisa menghasilkan keturunan lagi. Kalau sampai sekarang masih ada platypus, artinya ya dia fertil dong, bukannya nggak fertil. Berarti platypus itu bukan dari bebek dan berang-berang.
Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok lamar yang sudah memberikan kesimpulan dan jawaban yang sangat baik. Dari kelompok Westman, Saya Hana dari kelompok lamar ingin bertanya kepada kelompok Westman. Kelompok Westman kan teori plasma nutfah itu jelasin kalau gen orang tua nurun ke anak lewat sel kelamin. Nah, gimana dengan yang membelah diri? Sekian, terima kasih. baik, apakah dari kelompok Westman cukup? Apa yang diulangi lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup, baik, kepada kelompok Westman diberikan waktu 2 menit untuk berpikir. Jadi sebelum plasma nutfah atau dalam sel bakteri ini berkembang secara reaksi atau Buka masker. Interupsi bisa diperlukan suara. jadi menurut pendapat kami sebelum plasma nutfah atau dalam sel bakteri ini berkembang secara reaksi atau kita yang bisa menggunakan. Nggak kedengeran. Suara mungkin bisa lebih keras lagi. Nah, menurut pendapat kami, jadi harus sebelum plasma nutfah atau dalam sel itu sel atau sel bakteri itu dia secara reaksi. Suaranya. Buka masker. Taruh. Gelap amat. Baik, kepada kelompok Westman bisa diulang jawabannya. Jadi menurut pendapat kami itu Kenceng. Instruksi suara. Yang kenceng. menurut pendapat kami itu ada. Jadi sebelum plasma nutfah atau dalam sel bakteri itu berkembang secara reaksi. Instruksi suara pelan-pelan. Sama suara kenceng ya. Coba Karimanda yang bacain kan. Baik. Suaranya yang gede ya. Baik, saudara Hana. Sederhana. Jadi pertanyaannya menyangkut soal pembelahan sel, ya atau meiosis. Jadi di sini itu juga pun ada lebih kompleksnya ini sebelum plasma merah ada namanya sel bakteri. Nah, bakteri itu kan ya membelah diri ya prosesnya. Jadi kesimpulannya itu ada. Baik, apakah dari kelompok Westman cukup? Tuh. Cukup. Kepada kelompok lain akan memberikan tanggapannya waktu 3 menit dimulai dari kali pertama yang diucapkan. Saya misalkan ingin menyanggah bahwa jawaban kelompok Westman itu tidak menjawab. Yang kami tanyakan adalah pernyataan dari kelompok Westman kan gen kan diturunkan dari orang tua melalui sel kelamin ya. Bagaimana kalau amoeba yang membelah diri? Kita bukan menanyakan ada atau enggaknya, tapi kita menanyakan bagaimana amoeba menurunkan sifatnya. Kan amoeba membelah diri. Baik, apakah dari kelompok lama cukup? Pak Westman bisa mengulangi lagi? Baik, kepada kelompok Westman silakan. Oke. Perkenalkan. Kenalkan, saya Mita dari kelompok Darwin. Di sini ingin bertanya kepada kelompok lama. Di Thailand itu kan terdapat suku harem yang mempunyai tradisi memanjangkan leher menggunakan cincin emas. Tradisi tersebut terus dilakukan dimulai dari anak yang berusia 5-6 tahun. Tetapi kenapa anak-anak tersebut tuh harus melakukan tradisi itu? Padahal menurut teori Lamarck sendiri bisa aja dia tuh udah panjang lehernya dari lahir karena Baik, apakah dari kelompok lama sudah cukup pertanyaannya? Baik, kepada kelompok lama diberikan waktu 2 menit untuk berpikir dimulai dari sekarang. Sebenarnya terima kasih untuk pertanyaannya kepada kelompok Darwin. Lamar nyumbang 2 teori vital sebenarnya. Ada namanya two vital forces. Yang pertama complexifying forces, artinya
makhluk hidup bisa lama-lama makin kompleks. Nggak berarti makin gede, tapi makin kompleks secara fungsi. Terus yang kedua ada adaptive force. Adaptive force itu jadi lingkungan bisa mempengaruhi bagaimana si individu ini nanti akan misal dia mau ngebuang sebagian karakteristiknya atau enggak. Terus untuk soal si suku ini yang di lehernya dipanjangin, sebenarnya teori kita nggak semata-mata bilang dari lahir si anaknya bakal panjang lehernya, cuma dia bakal lebih mudah untuk dipanjangin lehernya. Kalau misalnya dari lahir panjang, mungkin udah banyak kasus ya di mana anak-anak ini bisa mati kebelit gitu pas lahir. Jadi itu kita punya teori adaptive force yang dimana dia nggak nggak dari lahir langsung panjang, tapi lebih mudah gitu, lebih fleksibel untuk bisa dirubah gitu. Sekian. Baik, cukup dari pemaparan ini dan sampaikan saran untuk menyiapkan diberikan internet dimulai dari kata pertama Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pandaputan Purba dari kelompok Darwin. Jadi kan tadi terima kasih juga kepada Raffi yang sudah menjelaskan tadi untuk tentang teori Decius tadi ya. Nah, tadi kita bahas tentang ular. Sekarang saya mau mengusut tentang appendix umbai cacing manusia, proses buntu. Itu kan mungkin bisa disebut juga, itu kan gak ada gunanya kan bagi tubuh manusia. Itu mungkin juga kalau bagi teori lama dulunya itu merupakan bagian yang di Decius gitu ya. Apakah teori lama bisa membuktikan kalau dulunya itu usus buntunya manusia itu merupakan organ yang kompleks sehingga teori Decius itu bekerja pada usus buntu? Apakah mendapat pertanyaannya? Baik, pada kelompok halaman diberikan waktu 1 menit untuk berpikir, dimulai dari sana. Baik, waktu habis. Kepada kelompok lama dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Dimulai, waktu diberikan 3 menit, dimulai dari kata pertama ini. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Pak. Jadi dari awal itu kan ada bukti bahwa buntu itu yang kompleks dari manusia yang sekarang, dan juga belum ada yang tahu usus buntu itu sebenarnya mempunyai fungsinya atau tidak. Tapi yang kita tahu dari dulu, manusia itu dari dulu udah ada usus buntu. Kita belum ada bukti tentang itu. Dan juga yang berasumsi bahwa usus buntu itu berkaitan dengan sistem baru berasumsi. Baik, sudah cukup. Apakah dari kelompok Darwin ada sanggahan kembali? Pada kelompok Darwin silakan memberikan sanggahannya untuk digunting dimulai dari kata pertama. Oke, tadi kan berarti sudah dikatakan kalau manusia sejak dulu udah ada usus buntunya ya. Tapi kan kita tahu usus buntu itu udah gak ada gunanya kan bagi tubuh manusia. Nah, tapi kenapa sampai sekarang masih ada di tubuh manusia? Tidak terdisius gitu. Terdisius. Apakah mendapat pertanyaannya? Ya. Baik, kepada kelompok lama. Dipersilakan untuk menyapa, diberikan waktu 3 menit dimulai dari kata pertama. Sesuai jawaban kita sebelumnya, kita sebenarnya belum tahu usus buntu itu ada fungsi atau enggak, tapi ada peneliti yang menyatakan berasumsi kalau kayaknya si usus buntu itu berkaitan sama sistem imun. Jadi untuk pertanyaan dari Jonathan kita belum bisa jawab karena tadi kembali lagi kita belum bisa menyatakan apakah ada fungsinya atau tidak usus buntu itu sendiri. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok Darwin cukup? Baik, cukup. Selesai sudah sesi debat kita pada hari ini. Kepada penonton dimohon memberikan tepuk tangan.
teman-teman, tadi kita sudah lihat kan dari setiap teori dari Weismann, Lamarck, Darwin, semua sudah memberikan sanggahan yang sesuai fakta dan logis menurut teorinya masing-masing. Nah, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kita sudah ada di penghujung acara. Saya berterima kasih dari sesi acara, berterima kasih kepada penonton yang sudah mengikuti kegiatan hari ini yang dengan berjalan dengan lancar. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan kami, Bapak Ridho. Jadi saya dari Muhammad Diki Ibrahim dari si acara, mewakili si acara, resmi ditutupnya debat evolusi sesi 3. Sampai jumpa di Bisa dikat kalau tenang aja.